Kurniati Setianingsih Tulele akan menjelaskan tentang kegunaan dari evaluasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kurang lebih bahwa pengertian evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan berjalan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Nah, untuk fungsi atau kegunaan dari evaluasi itu sendiri memang cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 dikatakan bahwa kegunaan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, dengan mengetahui tujuan evaluasi ditinjau dari hasilnya dalam berbagai sistem pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa fungsi atau kegunaan dari evaluasi dikelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, evaluasi berguna sebagai pengukur keberhasilan. Nah, pada poin ini, mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Nah, dalam hal ini evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Kemudian yang kedua, evaluasi sebagai fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi adalah fungsi yang dapat menyeleksi seorang siswa apakah ia memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Misalnya, dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa mana yang dapat diterima di sekolah tertentu, atau untuk memilih siswa mana yang dapat naik kelas atau tidak naik kelas, atau untuk memilih siswa mana yang berhak mendapat beasiswa atau tidak berhak mendapat beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai diagnosis. Nah, evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa atau alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya, guru memberi siswa tes atau UAS dalam bidang kompetensi tertentu dalam mata pelajaran. Nah, apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan atau sebab akibat siswa. Kemudian yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui di mana posisi terbaik untuk setiap siswa sesuai kapasitas mereka dalam bidang tertentu. Dengan melakukan evaluasi, guru dapat menempatkan setiap siswa di posisi yang paling tepat sehingga menghasilkan kinerja belajar yang optimal. Misalnya, untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Nah, sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Selain evaluasi berguna bagi siswa dan guru, evaluasi juga berguna bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, bagi lembaga pendidikan itu sendiri, evaluasi berguna untuk mempertahankan standar dan mutu pendidikan. Kemudian berguna menilai ketetapan kurikulum yang diaplikasikan dan menilai kemajuan suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang aktif memberikan kontribusi. Kemudian mungkin hanya itu dari saya tentang kegunaan dari evaluasi. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang syarat umum alat evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kabakoran.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat umum evaluasi. Syarat-syarat umum evaluasi terdiri dari 3 hal. Pertama adalah kesahihan atau validitas. Kesahihan atau validitas adalah ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Kesahihan dapat diterjemahkan pula sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes dan tidak terhadap instrumen itu sendiri. Kesahihan instrumen evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan dari hasil pengalaman. Dari dua cara tersebut diperoleh 4 macam kesahihan yang terdiri dari: pertama, validitas ramalan. Validitas ramalan dapat diartikan sebagai ketepatan dari suatu alat pengukur ditinjau dari kemampuan tes tersebut untuk meramalkan prestasi yang dicapai kemudian. Yang kedua adalah validitas bandingan. Validitas bandingan adalah ketepatan dari suatu tes terlihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat ini secara nyata. Apabila validitas ramalan melihat hubungannya dengan masa yang akan datang, validitas bandingan terlihat hubungannya dengan masa sekarang. Selanjutnya, validitas isi. Validitas isi diartikan sebagai ketepatan suatu tes ditinjau dari isi tes tersebut. Suatu tes hasil belajar dikatakan valid menurut validitas ini bila mana materi tes tersebut betul-betul dapat mewakili secara menyeluruh atau representatif dari bahan-bahan pelajaran yang diberikan. Sedangkan yang validitas terakhir yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk dapat diartikan sebagai ketepatan suatu tes ditinjau dari susunan atau konstruksi tes tersebut. Untuk mengetahui apakah tes yang kita susun memenuhi syarat-syarat validitas konstruk ini, maka kita harus membandingkan susunan tes tersebut dengan syarat-syarat penyusunan tes yang baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesahihan hasil evaluasi meliputi: pertama, faktor instrumen evaluasi itu sendiri. Kedua, faktor-faktor administrasi evaluasi penskoran juga merupakan faktor-faktor yang mempunyai suatu pengaruh yang mengganggu kesahihan prestasi hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu faktor-faktor dalam respon siswa. Syarat umum evaluasi yang kedua yaitu keterandalan atau reliabilitas. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Keterandalan dapat kita artikan sebagai tingkat kepercayaan keajengan hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi. Keterandalan berhubungan erat dengan kesahihan, karena keterandalan menyediakan keajengan yang memungkinkan terjadinya kesahihan. Nur Kancana dan Sumartana menjelaskan beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mencari taraf reliabilitas suatu tes, yakni pertama, teknik ulangan. Teknik ulangan adalah suatu cara yang dapat ditempuh untuk mencari reliabilitas suatu tes dengan cara memberikan tes tersebut kepada sekelompok anak dalam 2 kesempatan yang berlainan. Yang kedua yaitu teknik bentuk paralel. Pada teknik bentuk paralel digunakan 2 bentuk tes yang sejenis atau tetapi tidak identik, baik mengenai isinya, proses mental yang diukur, tingkat kesukaran maupun jumlah item. Kedua tes ini diberikan kepada kelompok subjek yang sama tanpa adanya rentang waktu. Skor yang diperoleh dapat dari kedua tes tersebut selanjutnya dikorelasikan. Selanjutnya yaitu teknik belah dua. Dalam teknik ini, tes yang telah diberikan kepada kelompok subjek telah dibelah menjadi 2 bagian. Tiap-tiap bagian diberikan skor secara terpisah. Umumnya ada 2 prosedur yang dapat digunakan untuk membelah suatu tes, yaitu pertama, prosedur ganjil genap. Artinya seluruh item yang bernomor ganjil dikumpulkan menjadi satu kelompok dan seluruh item yang bernomor genap menjadi kelompok lain. 2. Prosedur secara random.
misalnya dengan menggunakan undian atau dengan menggunakan tabel bilangan random. Korelasi yang diperoleh dari kedua belahan itu menunjukkan reliabilitas tes. Sedangkan Groenlund-Dimianti mengemukakan bahwa adanya 4 faktor yang mempengaruhi keterandalan, yaitu sebagai berikut. Pertama, panjang tes. Panjang tes berhubungan dengan banyaknya butir tes. Pada umumnya, lebih banyak butir tes, lebih tinggi keterandalan evaluasi. Yang kedua, sebaran skor. Koefisien keterandalan secara langsung dipengaruhi oleh sebaran skor dalam kelompok tercoba. Dengan kata lain, besarnya sebaran skor akan membuat perkiraan keterandalan yang lebih tinggi akan terjadi menjadi kenyataan. Yang ketiga, tingkat kesulitan tes. Tes acuan norma yang paling mudah atau paling sukar untuk anggota-anggota kelompok yang mengerjakan cenderung menghasilkan skor tes keterandalan yang rendah. Ini disebabkan antara hasil tes yang mudah dan yang sulit keduanya dalam satu sebaran skor yang terbatas. Yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas suatu tes menunjukkan kepada tingkat skor kemampuan yang sama atau yang dimiliki oleh siswa satu dengan siswa yang lain memperoleh hasil yang sama dalam mengerjakan tes. Syarat umum evaluasi yang terakhir yaitu kepraktisan. Dalam memilih tes dan instrumen evaluasi yang lain, kepraktisan merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Kepraktisan evaluasi terutama dipertimbangkan pada saat memilih tes atau instrumen evaluasi lain yang dipublikasikan oleh suatu lembaga. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi 1. Kemudahan mengadministrasi. Jika instrumen evaluasi diadministrasikan oleh guru atau orang lain dengan kemampuan yang terbatas, kemudian mengadministrasian adalah suatu kualitas penting yang diminta dalam instrumen evaluasi. Yang kedua yaitu waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Kepraktisan dipengaruhi pula oleh faktor waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Yang ketiga yaitu kemudian men-skor. Secara tradisional, hal yang membosankan dan aspek yang mengganggu dalam melancarkan evaluasi adalah penskoran. Keempat, kemudahan interpretasi dan aplikasi. Dalam analisis terakhir, keberhasilan atau kegagalan evaluasi ditentukan oleh penggunaan hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Untuk berbagai kegunaan pendidikan, bentuk-bentuk ekuivalen untuk tes yang sama seringkali diperlukan. Instrumen evaluasi yang sebanding adalah instrumen evaluasi yang memiliki kemungkinan dibandingkan makna dari skala skor umum yang dimiliki. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun alat evaluasi. Oke, membuat alat evaluasi sebenarnya tidak mudah, sebab pertanyaan merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan tingkah laku siswa setelah ia menerima pengajaran dari guru. Alat evaluasi yang salah akan menggambarkan kemampuan atau tingkah laku yang salah. Oleh karena itu, teknik penyusunan alat evaluasi penting dipertimbangkan agar memperoleh hasil yang objektif. Beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi ialah: yang pertama, kita harus menentukan dulu segi-segi yang akan dinilai, sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita evaluasi. Yang kedua, kita harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable. Artinya, tahap ketetapan dan ketetapan tes sesuai dengan aspek yang akan dites. Yang ketiga, evaluasi harus objektif, artinya menilai prestasi siswa sebagaimana mestinya.
Yang keempat, hasil evaluasi tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Dan yang kelima, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan guru mengajar. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru atau pengajar dalam melaksanakan evaluasi antara lain, yang pertama, penilaian harus dilaksanakan secara berlanjut. Kemudian yang kedua, dalam proses mengajar dan belajar, penilaian dapat dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama pretest, yang kedua midtest, dan yang ketiga posttest. Oke, kita masuk pada penyusunan alat evaluasi dan pengolahannya. Keahlian dan kecakapan membuat alat evaluasi merupakan salah satu pertanyaan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan soal yang baik dan tepat akan diperoleh gambaran prestasi seorang siswa, demikian pula sebaliknya. Berikut ini merupakan petunjuk umum penyusunan alat evaluasi. Yang pertama, tes esai. Di sini siswa diminta menjawab pertanyaan dengan menjelaskan dengan menggunakan sendiri. Oleh karena itu sifatnya sangat subjektif. Namun dalam tes ini dapat menilai proses mental yang tinggi, terutama dalam kesanggupan menyusun jawaban, berekspresi, kesanggupan menggunakan bahasa, dan lain-lain. Kemudian terdapat 2 macam tes ini, yaitu yang pertama tes uraian bebas atau free essay. Dalam bentuk ini, siswa akan menjawab secara bebas tentang suatu masalah yang dinyatakan. Kemudian kelemahan bentuk ini adalah sukar menentukan standar jawaban, sebab jawaban siswa bersifat beraneka ragam. Yang kedua, uraian yang terbatas atau limited essay. Dalam bentuk ini, jawaban siswa dibatasi dan diarahkan kepada hal-hal yang akan diminta dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan jenis kedua lebih mudah memeriksanya sebab sudah ditetapkan standarnya. Aspek yang perlu diungkapkan pada tes ini umumnya meliputi mengenal fakta, membandingkan, mencari sebab dan akibat, mencari contoh, membuat penggolongan, diskusi, kritik, dan saran, mengemukakan pendapat baru, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kemudian kita masuk pada cara memeriksa dan menilai tes esai. Yang pertama, tetapkan dulu kunci jawaban standar. Yang kedua, periksa soal demi soal untuk setiap orang. Artinya jangan periksa seorang demi seorang semua soal, tetapi satu nomor setiap nomor. Yang ketiga, sediakan waktu yang cukup untuk memeriksanya. Jangan dipaksa memeriksa sekaligus. Yang keempat, teknik memberikan angka sebaiknya menggunakan weight system. Artinya memberikan angka untuk setiap nomor tidak sama tergantung kepada setiap kesukaran yang dimiliki soal tersebut. Oke, berikutnya jenis tes objektif. Yang pertama, bentuk benar atau salah. Bentuk benar salah. Bentuk tes yang dinyatakan tinggal memilih jawaban di antara benar dan salah, tidak ada pilihan lain. Bentuk benar salah ada 2 cara, yaitu dengan koreksi dan tanpa koreksi. Item benar salah dimulai dengan petunjuk pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, lingkari huruf B bila pertanyaan itu betul dan lingkari huruf S bila pertanyaan itu salah. Untuk jenis tanpa koreksi. Kemudian untuk jenis benar salah dengan koreksi, lingkari huruf B bila pertanyaan itu betul dan lingkari huruf S bila pertanyaan itu salah. Bila saudara melingkari huruf S, bentukkanlah kata atau kalimat yang diberi garis bawah. Kemudian petunjuk membuat item bentuk benar salah.
Yang pertama, pertanyaan hendaknya jangan meragukan siswa, artinya siswa merasa ragu apakah pertanyaan itu benar atau salah. Yang kedua, dalam salah atau suatu pertanyaan diusahakan hanya menggunakan satu pengertian yang diminta. Jangan memasukkan lebih dari satu pengertian yang berbeda. Yang ketiga, hindari penggunaan kata-kata yang pasti atau ekstrim. Misalnya tidak, pasti, sangat tepat, sama sekali, hanya satu-satunya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jawaban soal jangan diatur secara sistematik sehingga bisa ditebak. Rumus untuk mencari skor akhir bentuk benar salah ialah ya S sama dengan R kurang W. Dengan S sama dengan skor yang diperoleh atau raw score, dengan R sama dengan right atau jawaban yang benar, W sama dengan wrong atau jawaban yang salah. Yang berikutnya, pilihan ganda atau multi choice. Tes bentuk ini menyediakan kemungkinan jawaban yang harus dipilih dari dua alternatif, biasanya 4 alternatif. Tugas siswa harus memilih satu alternatif yang dikehendaki. Oleh karena itu, soal ini didahului oleh petunjuk. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara melingkari salah satu huruf yang tepat di muka kemungkinan jawaban. Petunjuk membuat soal pilihan ganda yaitu yang pertama, option atau kemungkinan jawaban harus sejenis dan seolah-olah cocok sebagai jawaban. Yang kedua, hindari option panjang tetapi tidak mempunyai arti. Yang ketiga, harus ada option yang paling tepat di antara option-option lainnya. Dan yang terakhir, hindari menempatkan option sistematik sehingga dapat ditebak siswa. Tipe pertanyaan bentuk pilihan ganda minimal ada 6 jenis, yaitu variasi negatif, kemudian variasi berganti, variasi yang tidak tepat, variasi berganda, analisis hubungan, dan analisis kasus. Pertanyaan berupa deskripsi kasus dan siswa diminta menjawab soal yang diambil dari kasus tersebut. Menilai soal pikiran ganda menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu S sama dengan R kurang W per N kurang 1, dengan S sama dengan skor yang diperoleh, R sama dengan right atau jawaban yang benar, wrong, W sama dengan wrong atau jawaban yang salah, N sama dengan banyak option, dan 1 merupakan bilangan tetap. Oke, kita masuk dengan bentuk pasangan menjodoh. Bentuk pasangan menjodoh akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk itu saya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Snimata. Langsung saja pada bentuk pasangan menjodohkan atau matching. Tipe pertanyaan ini terdiri dari 2 kolom. Setiap pertanyaan di kolom pertama harus dijodohkan dengan uraian pada kolom 2. Oleh karena itu, cara mengerjakan diawali dengan petunjuk, yaitu pasangkanlah pertanyaan yang ada pada jalur kiri dengan yang ada pada jalur kanan, dengan menempatkan huruf yang terdapat di muka pernyataan jalur kiri pada titik-titik yang disediakan jalur kanan. Syarat membuat soal menjodohkan adalah: pertama, soal jangan terlalu banyak, misalnya 10 atau 15 pertanyaan sekaligus, kecuali bila dibagi-bagi dalam beberapa kolom. Yang kedua, jangan pertanyaan yang ada pada jalur kiri, minimal 1 lebih banyak dari yang ada dalam jalur kanan. Kemudian, item-item harus homogen. Cara scoring yaitu S atau skor yang diperoleh, R yaitu right atau jawaban yang benar. Kemudian, tipe pertanyaan melengkapi atau completion. Sering juga disebut short answer atau isian pendek. Tipe pertanyaan ini berupa serangkaian kalimat yang penting ditiadakan. Tugas siswa mengisi bagian yang tidak ada tersebut. Oleh karena itu, petunjuk soalnya yaitu isilah atau lengkapi bagian yang diberi titik-titik dengan kata yang tepat. Petunjuk pembuatannya, yang pertama, hilangkan kata yang penting saja pada setiap soal. Kemudian, hindari jangan sampai terlalu banyak bagian yang akan diisi sehingga membingungkan siswa. Kemudian, jangan meminta isian yang panjang atau kalimat. Kemudian, tempat yang akan diisi atau titik-titik harus sama panjangnya untuk setiap soal.
Cara mengolah skor. Yang dimaksud dengan mengolah skor ialah merupakan nilai raw skor menjadi drift skor. Untuk mengubahnya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, mencari nilai rata-rata atau mean. Mean diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai dengan banyaknya siswa. Untuk mencari nilai rata-rata ada 2 cara, yaitu pertama, data yang tidak dikelompokkan. M sama dengan sigma X garing N. Rumusnya X yaitu nilai yang diperoleh individu, N jumlah individu. Kemudian cara untuk data yang berkelompok. Rumusnya M sama dengan M tambah 1 atau sigma FD garing N. Rumus M itu mean definisi, sigma FD itu jumlah, yang kedua mean duga individu, N itu jumlah, atau I itu interval. Langkah-langkah perhitungan. Pertama, buatlah distribusi frekuensi nilai dengan menentukan kelas interval atau jarak nilai. Kemudian, menghitung beberapa orang siswa yang mempunyai nilai pada kelas interval tersebut. Kemudian menghitung divisi atau penyimpangan dengan menetapkan angka 0 pada kedudukan kelas interval yang memiliki frekuensi siswa yang tinggi. Kemudian menghitung FD dengan cara mengalihkan F dengan D, lalu cari FD2 dengan mengalihkan FD dengan D. Kedua, menghitung standar deviasi. Pertama, cara untuk yang tidak dikelompokkan itu SD sama dengan I garing sigma FD2 garing N kurang sigma FD2 garing N. Cara untuk itu rumusnya, dan cara untuk yang dikelompokkan yaitu SDI sigma X2 garing N kurang 1, yaitu X sama dengan X kurang X. Kemudian mencari batas lulus atau passing rate, yaitu pertama batas lulusan aktual. Menentukan batas lulusan berdasarkan kepada MENAT dan standar deviasi aktual. Batas lulusan yang digunakan di Indonesia misalnya angka 6 dalam standar angka 0 sampai 10. Maka angka 6 dalam skala adalah 0,25 atau skema sigma. Kemudian batas lulus ideal. Batas lulus ideal menggunakan mean ideal yang besarnya setengah dari skor maksimal dan menggunakan standar deviasi ideal pula yang besarnya sepertiga dari mean ideal. Kemudian batas lulusan persuasif. Batas lulusan ditentukan oleh panitia atau guru-guru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sistem penilaian. Dalam penilaian alat belajar siswa, guru perlu menetapkan suatu kriteria tertentu. Menentukan kriteria dalam menilai hasil belajar siswa pada hakikatnya berhubungan dengan sistem penilaian. Terdapat 2 sistem penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama, penilaian acuan norma atau biasa itu dipanggil PAN. PAN digunakan apabila penilaian hasil belajar siswa ditunjukkan untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Tujuan dari penilaian acuan norma ialah untuk membedakan siswa atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. PAN cocok digunakan untuk keperluan seleksi, untuk penempatan siswa, dan untuk tes sumatif. Kemudian penilaian acuan patokan atau PAP. Pada PAP, penilaian lebih ditunjukkan kepada program penguasaan bahan pelajaran, bukan kepada kedudukan siswa di dalam kelas. Oleh sebab itu, PAP berusaha mengukur tingkat pencapaian tujuan oleh para siswa. PAP lebih mengutamakan apa yang dapat dikuasai oleh siswa, kemampuan apa yang sudah dan belum dicapai. Setelah mereka menyelesaikan satu bagian kecil dari keseluruhan program, PAP biasanya digunakan dalam tes formatif dan tes diagnostis.